Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar mengubah atribut dan menambah slide baru. Dan nanti kita juga akan menyisipkan desain pada slide atau presentasi yang akan kita buat. Berarti kan kalian bisa membuka buku kalian di halaman 30. Mengubah atribut dan menambah slide baru. Sebelum kalian melihat video ini, kalian bisa melihat slide yang sudah Ustadz Rizal masukkan di Google Classroom kalian. Silakan disimak dulu slide materi PowerPoint-nya, kemudian kita simak atau kita belajar bersama-sama menggunakannya di video ini. Atribut pada huruf di Microsoft PowerPoint ada 6. Yang pertama adalah font. Font ini digunakan untuk merubah. Sebelum dilanjutkan kita buka dulu ya Microsoft PowerPoint-nya. Nah, ini adalah tampilan Microsoft PowerPoint ketika awal dibuka. Nah, ini perhatikan di menu font ini. Nah, ini ada yang pertama itu adalah menu bentuk huruf. Bentuk huruf ini digunakan untuk merubah jenis huruf yang kita gunakan. Nah, ini ada banyak jenis huruf yang ada di komputer kalian. Kalian bisa memilih bentuk-bentuk huruf yang ingin kalian gunakan. Contoh pada nanti kita gunakan bersama-sama. Kemudian setelah bentuk huruf ada font size atau ukuran huruf. Nah, ini font size atau ukuran huruf. Nah, ini digunakan untuk mengatur besar kecil huruf yang akan kita gunakan di PowerPoint. Nah, ini. Kemudian setelah font size ada yang namanya font color atau warna huruf. Nah, warna huruf yang kita gunakan tidak hanya hitam. Kita bisa menambahkan warna atau merubah warnanya menjadi hijau, merah, biru, dan lain sebagainya. Ini adalah font color. Nanti kita praktekkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bold. Nah, ini ditandai dengan huruf B, ikon huruf B. Bold ini digunakan untuk memberi cetak tebal atau menjadi hurufnya ditebalkan. Kalau biasanya kan hurufnya tipis. Bold ini untuk menebalkan huruf. Nanti kita gunakan juga. Kemudian italic atau ditandai dengan ikon I. Ini digunakan untuk memiringkan huruf, mencetak huruf menjadi miring. Nah, ini italic atau biasa disebut dengan huruf miring. Kemudian ada yang ikon U di garis bawah, ini namanya underline. Nah, huruf di garis bawahi. Nanti kita coba juga caranya bagaimana untuk menggunakan underline, italic, dan bold ini. Untuk itu kita buka dulu Microsoft PowerPoint-nya untuk mencoba atribut pada huruf. Caranya seperti biasa, klik start, kemudian cari Microsoft Office, kemudian pilih yang PowerPoint. Nah, ini tadi tampilan dari Microsoft PowerPoint. Pertama-tama untuk menambahkan slide, kalian bisa memilih menu Home dan New Slide. Ini untuk menambahkan slide seperti kemarin yang sudah kita pelajari. New Slide ini untuk menambahkan menambahkan slide baru. Kemudian ada menu layout. Menu layout ini digunakan untuk merubah tampilannya. Contoh, kalau awal biasanya kan menggunakan title slide. Nah, ini namanya layout untuk mengubah tampilan isi dari slide. Kalau yang pertama digunakan untuk title and content, bisa loh berubah title and content. Tapi kan untuk judul kita menggunakan apa? Title slide, bukan title and content. Title and content ini digunakan untuk slide isi, bisa slide kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan judul, gunakan title slide. Nah, untuk pada pertemuan kali ini contoh presentasinya kita menggunakan
materi yang seperti ada di buku kalian. Lihat halaman 32. Judul yang akan kita gunakan adalah bumi. Silakan diketikkan bumi. Kemudian di placeholder-nya, kemudian klik di bawah placeholder yang kedua. Ini diisi seperti biasa nama pembuatnya. Nanti kalian masukkan nama kalian masing-masing di sini. Jangan lupa diberi kelas. Kelas 5 apa? Diketikkan di sini. Nah, slide pertama sudah selesai, kemudian kita masuk di slide. Oh, sebentar, sebelum masuk ke slide kedua, kalian bisa mengatur huruf dan size-nya di sini. Nah, perhatikan. Ini kan caranya, diblok dulu, kemudian gunakan menu font untuk merubah jenis hurufnya. Nanti kalian bisa memilih huruf sesuka kalian. Yang penting kalian ketika membuat presentasi bisa dibaca dengan jelas hurufnya. Jangan membuat presentasi dengan huruf yang aneh atau sulit untuk dibaca. Gunakan huruf yang tegas, yang jelas, yang bisa dibaca dan dimengerti oleh orang yang melihatnya. Oke, dimengerti ya. Rizal membuat ini apa ya, nah ini saja, nama hurufnya Betram. Di rumah kalian tidak harus sama dengan Pak Rizal, bisa terserah kalian. Kemudian ukuran fontnya bisa dinaikkan. Kalau ini sudah paling bawah, scrollnya paling bawah, kalian bisa menggunakan A plus ini, A dengan tanda panah ke bawah, ini untuk membesarkan. Anggaplah ini sudah cukup. Kemudian ukuran font yang di bawah atau jenis font, bentuk font yang di bawahnya yang membuatnya. Pak Rizal pengen yang ada huruf Latinnya. Cari saja. Nah ini. Kalau sudah cukup, kita lanjut ke slide kedua. Klik new slide. Nah ini pakai title and content. Tadi kita sudah membuatnya, title and content. Kita isikan penjelasannya. Yang kita buat nanti kan title and content, seperti tadi ada judul dan ada isi. Layoutnya kita buat. Kalau layoutnya seumpama hanya title only, kita rubah. Bisa kita rubah di sini menu home layout. Kita rubah menjadi title and content. Karena yang kita butuhkan adalah judul dan isi. Materi isinya bisa kalian lihat di halaman 34. Planet ketiga. Kemudian isinya, bumi mempunyai lapisan udara. Kemudian yang kedua tekan enter saja, itu pindah ke bawah. Permukaan bumi sebagian besar berupa lautan. Kemudian satelit bumi adalah bulan. Umur bumi sudah ini sudah selesai. Kalian bisa merubah font dan merubah ukurannya. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang bold, italic. Nah, kita bisa gunakan di sini, dan warna atau font color di sini. Perhatikan, biar lebih manis tampilannya bisa kita ubah. Nah, ini
alignment teksnya bisa kita rubah menjadi ke tengah. Kemudian biar lebih jelas tulisannya, kita klik yang bold. Nah, bold. Nah, kemudian kalau ingin kita beri warna, kita bisa memberi warna hijau. Oh, biru. Nah, earth atau biru. Nah, plan ketiga. Kemudian di bagian bawah ini kalian bisa menggunakan bold, bisa juga untuk gini ya, setiap kata yang ada buminya kita bold. Nah, kita klik saja bisa, langsung kita rubah menjadi B, menjadi tebal dengan mengikuti huruf B. Nah, untuk ini sangat tua ini definisinya bisa kita miringkan. Nah, kalau untuk bulan bisa kita blok atau kita klik saja dan kita buat menjadi italic. Nah, mengerti ya anak-anak ya cara menggunakannya ya. Nah, ini sebagian besar di garis bawah. Kemudian lapisan udara bisa kita garis bawah. Nah, untuk icon atau atribut bold, italic, dan underline ini bisa digunakan untuk memberi tanda di kata atau kalimat yang dianggap penting. Nah, kalian bisa merubah ukurannya juga. Nah, kemudian fontnya bisa ini. Judulnya juga jangan lupa. Pilih ini saja. Nah, warna kita bisa memilihnya. Setiap poinnya diberi warna yang berbeda-beda, diawali dengan merah, hijau, oranye bisa, ya. Pastikan warna ini nanti tidak mengganggu di desain kalian, karena nanti di langkah selanjutnya kita akan menyisipkan desain. Oke. Kemudian dilanjutkan slide terakhir. Nah, slide terakhir lihat di halaman 34.11. Kita pilihnya menggunakan layout yang title only. Oke. Dimengerti ya anak-anak ya. Pertama caranya klik new slide. Nah, kita rubah, klik slide ketiganya, kita rubah layoutnya menjadi title only karena kita hanya membuat salam penutup. Kita membuatnya 3 slide saja. Kita ucapkan salam penutupnya. Nah, jangan lupa dirubah ke tengah biar bagus, dan ditambahkan atau di atributnya dirubah bold. Sampai jumpa. Kemudian hurufnya bisa dirubah juga. Nah, pakai yang ini aja. Nah, oke, sampai jumpa. Oke, setelah kalian selesai membuat slide ini, perhatikan di halaman 35 di langkah ke-13 kalian bisa menyimpannya. Menyimpan di mana? Di dalam komputernya kalian. Caranya klik file, save, cari data D, browse. Nah, bumi, judulnya tadi kan bumi, kemudian diisikan namanya, kemudian kelasnya 5 apa. Oke, kalau ini sudah selesai, tinggal pilih tombol save lagi. Nah, sudah selesai. Sekarang perhatikan di buku kalian halaman 35 menyisipkan desain pada slide. Nah, agar tampilan presentasi kalian atau slide kalian lebih menarik, kalian bisa menambahkan desain. Bagaimana caranya? Klik menu desain di sini atas, nomor 3, desain, home, insert desain. Kemudian pilih desain yang kalian suka. Caranya di sini, di menu themes
atau tema ini. Diklik bawah akan lebih banyak pilihannya. Kalian pilih yang mana, terserah kalian, yang kalian suka yang mana. Untuk hari ini Pak Rizal pilih yang ini. Oh, tidak, ini aja. Gimana ya? Nah, ini terserah kalian pilih yang mana. Nah, akan berupa tampilannya. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Nah, perhatikan kalau yang seperti ini kalian bisa mengaturnya agar sesuai. Nah, dirapikan. Boleh. Nah, ini kan. Nah, dirapikan. Oke. Slide pertama, kedua. Jika dinilai hurufnya tidak terlihat ketika kalian memberi tema, kalian bisa merubahnya. Warnanya bisa kalian rubah biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, sudah bisa ya. Silakan kalian praktekkan di rumah. Tidak usah dikumpulkan, tidak ada tugas hari ini. Kalian bisa mengerjakannya di rumah, dipraktekkan di rumah menggunakan komputer atau laptop kalian masing-masing di rumah tanpa harus dikirimkan tugasnya. Tugasnya dikirimkan nanti minggu depan ada tersendiri tugasnya. Tidak seperti ini, tapi ada tugas lainnya. Oke, untuk hari ini bisa dicoba di rumah praktek membuat atribut dan menyisipkan desain di slide PowerPoint atau slide presentasi. Oke, dimengerti anak-anak ya. Silakan dicoba di rumah, jangan sampai tidak dicoba ya. Oke, cukup sekian yang bisa disampaikan Pak Rizal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.